harus dianalisa, nggak bisa diduga-duga. Baik Bu, ya. Iya. Oke, terima kasih. Banyak, Bu. Silakan yang lain. Tes. Ya, Maaf, Mas Sarah. Andi. Kenapa? Oh, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Iya, bisa terdengar, bisa. Oh, mohon maaf, tadi mic laptop saya agak bermasalah. Saya izin bertanya, Bu. Iya. Menurut pengalaman Ibu, ini kan Ibu kan banyak sekali pengalaman dalam hal melakukan mutasi seperti itu. Iya. Menurut pengalaman Ibu yang pernah Ibu lakukan seperti itu berapa banyak jumlah eksplan gitu? Yang menurut pengalaman Ibu seperti itu. Saya melakukan berapa ribu gitu baru mendapatkan karakter itu seperti itu, Bu. Mungkin yang saya dulu melakukan penelitian dengan jumlah tanaman sekitar berapa ya? 1.840 kalau tidak salah. 1.840 jumlah tanamannya yang diaklimatisasikan. Karena hasil kutu jaringan kan banyak sekali kan. Kemudian saya menggunakan perlakuannya juga banyak sekali waktu itu. Sehingga saya mempunyai tanaman cukup banyak. Kalau nggak salah 1.860 apa 40, lupa lagi saya. Itu baru dapat satu karakter, Bu, ya? Dari 1.000. Iya. Sedikit sekali kan. Iya. Jadi berbeda, kalau di lapang mungkin harus 5.000 mungkin ya tanamannya kalau kita melakukan seleksi itu kan. Ya, ini mah ya saya udah hasil kutu jaringan itu juga sudah cukup banyak. Saya waktu itu membuat semacam rumah plastik lah di Pasir Sarongge ya. Itu ada 2 rumah plastik. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak karena itunya semi permanen ya. Itu saya membuat blok-bloknya itu dari yang tembok gitu ya, semi permanen lah gitu. Itunya bangunan. Oh, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas pengalamannya. Iya. Silakan, ada yang lain? Masih ada? Silakan ya. Masih gratis kok bertanya ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Terkait tadi kan ada metilasi tidak normal menjadi salah satu faktor munculnya keragaman ya, Bu ya. Betul, betul. Metode yang sejauh ini yang paling efektif untuk meningkatkan metilasi tidak normal itu dengan metode apa ya, Bu? Oh, tidak ada in purpose, tidak ada metode spesial, nggak ada. Itu mah kan kejadiannya kan secara alami kan, lebih secara alami kejadiannya. Jadi, bukan juga dengan kita lakukan dengan mutagen, bukan. Itu kejadiannya lebih secara alami, metilasi itu. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Masih ada lagi? Bagaimana, Pedada? Harus coba ini di chat ada mungkin ada yang bertanya. Oh, ya ada. Pak Aris, silakan Pak Aris mau bertanya. Yuk, silakan. Silakan Pak Aris Susanto ya. Belum terdengar.
Tidak terdengar. Kalau sulit ditulis saja di chat. Pak Darda, tadi tuh tidak, penampilan kami tidak bisa ditangkap ya? Tidak, Ibu. Tidak bisa? Tidak Kenapa bisa. ya? Kalau yang Nah, itu yang kuliah lalu kan bisa ya? kuliah lalu bisa. Kuliah lalu Ya. nggak masalah. Apa Zoom-nya mungkin ya? Atau ini kan memang Zoom baru, tapi nggak tahu juga ini Bu, kenapa. Oh, ya. So, kalau yang dulu Ada yang semuanya bertanya, Pak. semuanya lancar aja, nggak ada masalah. Aris. Ya. Silakan Pak Aris kalau udah bisa. Kalau tidak ya ditulis di chat saja. Ibu izin lagi, Bu. Ya, bagaimana? Oke, sementara Nah, Rizky. saya jadi masih apa ya? Masih berpikir sebenarnya variasi soma klonal ini itu diinginkan dari sebuah, kalau artikel gitu, Bu. Sebenarnya diinginkan atau tidak? Misalkan bagi sebuah perusahaan konsultan. Apa? Diinginkan atau tidak, Ibu? Variasi soma Diinginkan klonal atau itu. tidak? Ya. Tergantung. Kita mau apa gitu. Contohnya ketahanan terhadap penyakit gitu ya, itu diinginkan. Tahan terhadap salinitas tinggi gitu, itu diinginkan. Tahan terhadap kekeringan, itu diinginkan gitu. Jadi ada yang memang diinginkan secara alami itu terjadi gitu. Tapi memang sih masih dalam pembicaraan yang sangat luas sekali ya. Jadi itulah yang namanya keragaman soma klon itu kan karena belum lama diperolehnya, diketahuinya sejak berkembangnya kultur jaringan itu yang namanya keragaman soma klon itu, makanya masih di dalam penelitian yang terus-menerus gitu. Tidak pernah putus. Saya banyak sekali ngebimbing variasi membimbing keragaman soma klon ini. Oke, begitu Mas Rizky ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Aris tadi, Ibu. Iya. Terkait dengan keragaman soma klonal dengan mutagen kimia ini, apakah ada prosedur khusus semacam takarannya? Saya belum memahami dengan baik akan hal tersebut. Ada Pak, ada takarannya, ada dosisnya. Dosisnya masing-masing berapa gitu. Ada takarannya Pak. Tidak boleh terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi tanamannya semua mati Pak. Ya, jadi supaya tanamannya tidak mati, tapi terjadi perubahan genetik aja gitu yang kita inginkan. Ada takarannya Pak. Yang kimia, yang fisik itu dua-duanya juga ada takarannya. Jadi misalkan dengan sinar X, sinar gamma itu tidak boleh terlalu tinggi, misalkan sampai 20.000 rad gitu ya, tidak boleh sampai begitu, nggak boleh. Mungkin sampai 4-5.000 rad juga itu udah temptation, tantangan. Mungkin pernah ya ada seorang mahasiswa saya, mereka mau meneliti mengenai itu yang tadi Phalaenopsis itu. Dulu saya tuh tidak pernah lebih dari 2.000 rad ya kalau mengarahkan ini. Dia ingin melakukan 4.000 dan 5.000 rad. Saya bilang, kamu bisa mati tanamannya atau mungkin bisa ini. Ternyata enggak, masih bisa. Masih survive dengan 4.000 rad waktu itu. Walaupun hasilnya nggak karu-karuan gitu ya, tidak tampak adanya keragaman soma klon, nggak karu-karuan. Gimana? Oke, terima kasih Pak Aris. Ada lagi yang lain, silakan ya. Banyak yang bisa ditanyakan. Apa semuanya sudah mengerti kimera? Tadi Ibu berbicara soal kimera. Apa semuanya sudah tahu apa itu kimera? Iya, itu pada waktu ujian ditanya endometriosis aja
nggak karu-karuan jawabannya. Nah, itu Suka masalah. begitu. Pada waktu kuliah nggak mau ada yang nanya. Oh, Gimana? silakan ya. Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Siapa ini? Memastikan Ibu berarti untuk variasi soma klonal itu konsepnya sama dengan terjadinya mutasi gitu Ibu ya? Ya, kalau mutasi itu biasanya lebih banyak secara alami bisa, secara dengan mutagen juga bisa, hampir mirip. Kalau mutasi kan lebih pada kalau kita secara regenerasi ya, secara persilangan, dari hasil persilangan kan itunya. Ini juga boleh dikatakan sebagai mutasi juga, sebagai penyimpangan dari yang seharusnya gitu. Gimana Pak Muhammad Ekman? Iya Pak, berarti kan misal mutasi itu kan juga tadi sempat disampaikan bahwa tidak bisa diduga, berarti mungkin variasi soma klonal itu juga presentasinya tidak mungkin bisa lebih dari kegiatan mutasi yang sengaja gitu Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Ya, itu enggak tahu ya. Saya tidak bisa menduga-duga berapa persen atau berapa banyak. Nggak bisa gitu. Lihat aja hasil analisisnya nanti gitu. Lihat aja gitu. Berapa banyak yang waktu itu juga kami waktu dari sekian banyak yang terjadi perubahan hanya sedikit sekali gitu. Jadi yang terjadi perubahan 2 jalur itu itu yang menjadi putih itu 2 jalur 88, jadi hanya 16 yang terjadi perubahan warna bunganya itu dari 1860 gitu, hanya 16 tanaman. Bayangkan sedikit sekali kan. Itu Begini, info Mas, kita ya. beri mutagen. Ya. 0,1% Bu ya. Iya, Kira-kira. sedikit sekali ya. Kan satu row-nya itu 8, itu ada 2 row itu. Jadi 16 kira-kira. Jadi semuanya tanamannya itu bunganya putih, beda dengan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya warnanya pink ke arah oranye gitu. Baik Ibu, terima Ya, jadi saya tambahkan ini saja bahwa yang jelas mutasi dengan soma klonal ini kan juga mutasi awalnya itu. Iya, Tapi betul. intinya yang soma klonal itu keluarnya dari proses kultur jaringan, itu saja bedanya. Iya, betul. Iya, Baik, lebih dari masalah vegetatif. Ya. Masalah vegetatif. Bisa dimengerti kan? bisa Ibu. Ya, silakan yang lain. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Ibu berarti kalau misalnya variasi tadi kan variasi soma klonal itu keluar dari hasil kultur jaringan ya Bu. Nah kalau misalnya benihnya diradiasi terlebih dahulu, lalu ditanam ke media kultur jaringan dan diaklim, ternyata ada variasi gitu Bu. Itu disebut variasi soma klonal juga ya Bu? Iya. Atau kalau misalnya benih ditanam lalu di subkultur lagi, itu juga tetap dikatakan kita variasi. tidak bicara benih. Ya. Bicaranya explant. Ya. Di sini. Explant. Bahan tanaman. Bukan dari biji. Ya. Itu kalau dari biji ada segregasi kan, ada mutasi itu ya. Ini bukan dari biji. Bukan. Ini vegetatif. Ya. Berarti kalau benih diradiasi lalu bukan benih. Anda jangan bicara benih. Eksplantnya itu Bu. Diradiasi lalu dikulturkan dan diaklim. Itu variasi soma klonal kalau ada variasinya. Ya mungkin terjadi soma klonal, tapi belum tentu juga. Walaupun kita radiasi, mungkin kemungkinan dosisnya belum memadai. Ya. Nah ya Bu. Selanjutnya kalau kita menganalisis adanya variasi soma klonal itu,
itu ketika di plan lab itu kan bisa ya Bu ya? Iya, iya kita analisisnya bisa analisis setelah aklimatisasi atau sebelum aklimatisasi. Yang betul itu biasanya setelah dia tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Itu kita analisis. Ya. Ya. Kalau dulu kejadian saya itu saya menganalisis itu waktu itu kan maaf dana penelitiannya sangat terbatas sekali sehingga saya memang melakukan desoenzim dengan sederhana sekali waktu itu. Itu kurang tampak dari ininya, dari gambaran susunan dari itunya kromosomnya itu, susunan dari DNA-nya itu ya, kurang tampak. Tapi ternyata setelah di lapang, setelah aklimatisasi kan saya memperoleh itu. Nah, setelah kita peroleh itu tapi saya tidak menganalisa lagi. Ya, setelah saya peroleh tanaman bunga yang putih itu saya tidak perlu karena saya waktu itu sudah hampir dikatakan kalau tidak selesai waktunya saya nyatakan ada di DO S3 saya itu. Makanya saya kejar supaya itu hanya sampai diperoleh bunga yang putih aja, udah aja. Tidak langsung saya analisis lagi. Harusnya saya analisis lagi itu. Ya. Ya Bu. Seharusnya ketika setelah diaklim juga dianalisis ya Bu? Iya, seharusnya. Karena seperti yang saya peroleh kan hasil yang dari labnya itu waktu kita dapat ini dapat propagulanya itu ternyata dengan isoenzim itu kurang memadai lah gitu ya itunya susunan DNA-nya itu tidak bisa menyatakan bahwa itu variasi semua klon, nggak bisa. Nah, tapi ternyata setelah diaklimatisasikan ada terjadi perubahan gitu. Itu kan extraordinary kan. Iya Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin kita cukupkan sampai sekian aja ya kuliahnya. Mungkin sampai ketemu tanggal 30 yang berikutnya. Karena kemarin seharusnya tanggal 11, karena tanggal 11 itu kan libur. Jadi digantinya tidak bisa hari Kamis lagi karena ada yang lain, dosen yang lain yang harus mengajar. Saya dijadwalkannya tanggal 30 Maret. Ya. Jadi sampai ketemu lagi. Berikutnya saya akan menceritakan mengenai embriogenesis. Ya, oke? Sampai jumpa lagi di tanggal 30. Terima kasih Pak Darda. Terima kasih Bu Nur. Salam ke Pak Macik, semoga Pak Macik cepat sehat dan pulih kembali. Mangga, iya. Mudah-mudahan kalau misalnya, jadi mudah bisa langsung, kalau enggak saya kirimkan aja Pak ya. Tapi mungkin tidak dengan suara ya. Jadi suaranya saya aja yang bicara ya. Iya, begitu Ibu. Iya, baik. Baik Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, makasih. Ya, makasih mahasiswa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mengisi presensi di IPB Mobile silakan ya, masih ada beberapa orang tadi yang belum. Sama juga mengisi sekalian yang untuk praktikum. Ya. Izin menyampaikan Pak Darda. Ya. Untuk yang
praktikum mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman. Sepertinya yang untuk P1 baru bisa mengisi sampai pertemuan 4, Pak. Oh begitu ya. Bu Dini lupa mengisi yang pertemuan 5, Pak. Ya Pak, ini sedang Pak. Oke, sedang diisi Bu Dini. Pak. Sudah Pak, sudah diisi. Sudah. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi esensi. Kita langsung saja barangkali ya Pak Darda untuk Boleh Bu Dini. penjelasan praktikum.